Baik, selamat datang kembali di channel kami. Di sini kami membahas berupa soal chat ujian tertulis PPK Pilkada 2024. Soal-soal ini sudah dipastikan keluar pada seleksi PPK tahun ini. Jika teman-teman berminat dengan 20 paket soal khusus untuk ujian PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan bisa menghubungi nomor WhatsApp dan Instagram yang tercantum di bawah. Baik, teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Wajib ditandatangani oleh paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan. Soal nomor 2, KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam waktu paling lama. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Ditetapkan paling lama 1 hari. Jadi baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Soal nomor 3, KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. Pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Terhadap dugaan kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan atau fakta integritas. Soal nomor 4. Sesuai peraturan perundang-undangan, PPK berkewajiban kecuali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Kecuali memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah. Soal nomor 5, dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Jadi KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Soal nomor 6, fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah C. Fokus tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah akurasi data pemilih. Soal nomor 7, dalam hubungan yang sifatnya hierarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, maka jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah E. KPU mengkoordinir KPU Provinsi dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 8. Kapan dimulainya pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024? Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E. Jadi penyusunan daftar pemilih dimulai pada Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Soal nomor 9, di bawah ini yang merupakan tugas PPK kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah D. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan. Soal nomor 10, calon yang menerima dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat dikenakan sanksi berupa. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Soal nomor 11, DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah A. Jadi DKPP menyusun kode etik penyelenggara pemilu dengan melibatkan KPU dan Bawaslu. Soal nomor 12, tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu atau pemilihan. Soal nomor 13.
Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilu kada adalah, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A. Jadi bukti yang diajukan dalam perselisihan hasil pemilu kada adalah berita acara hasil penghitungan suara. Soal nomor 14. Sumber dana kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah D. Jadi yang bukan sumber dana kampanye yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah partai politik. Soal nomor 15. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah D. Lembaga yang memeriksa dan memutuskan adanya pelanggaran kode etik adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal nomor 16. DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan singkatan dari, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Soal nomor 17. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah B. Jadi KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Soal nomor 18. Daftar pemilih tetap atau DPT disahkan dan diumumkan oleh, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah A. Jadi daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 19. Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah E. Yang bukan merupakan tugas Sekjen KPU adalah memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU. Soal nomor 20. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah B. Jadi anggota DKPP ditetapkan oleh Presiden. Soal nomor 21. Jumlah anggota PPK di setiap kecamatan sebanyak. Jadi jumlah anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK sebanyak 5 orang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah C. Soal nomor 22. Dalam Undang-Undang Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah E. Jadi pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggara pemilu yang bersifat bebas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah E, bebas. Soal nomor 23. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah D. Jadi kecuali akses media dan kebebasan berekspresi. Soal nomor 24. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah D. Jadi dalam menjalankan tugasnya, KPU di tingkat kabupaten kota itu bertanggung jawab ke KPU provinsi. Soal nomor 25. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah D. Jadi kecuali melaksanakan pemuktahiran data pemilih. Jadi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pemuktahiran daftar pemilih. Soal nomor 26. Dalam menjalankan tugasnya, PPK bertanggung jawab kepada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah A. Jadi PPK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 27. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah D. Yang bukan merupakan tujuan penyelenggaraan pemilu adalah menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Soal nomor 28. Apa kepanjangan dari PPK?
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah D. Kepanjangan dari PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan. Soal nomor 29. PPK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah C. Jadi PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu atau pemilihan di tingkat kecamatan. Soal nomor 30. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah E. Jadi penyelenggara pemilu itu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 31. Sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah C. Jadi pasangan calon dilaksanakan dan ditetapkan pada 22 September tahun 2024. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Jadi dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU Republik Indonesia bertanggung jawab kepada rapat pleno. Jadi sekian pembahasan kita tentang materi tes CAT, ujian PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Semoga soal yang kami elaborasi ini menambah wawasan dan bermanfaat sebagai pedoman untuk belajar dalam persiapan ujian tes PPK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.